PSSI tak bisa janjikan Martin Paes bela timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai perpanjang kontrak di timnas Indonesia, Shin Tae-yong bantah ada tawaran untuk melatih Korea Selatan. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. PSSI tak bisa janjikan Martin Paes bela timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi enggan menjanjikan soal peluang Martin Paes membela timnas Indonesia di laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong dalam putaran ketiga bergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 September 2024. Dalam pertandingan perdana ini, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi dalam laga tandang. Jadwal tim Merah Putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dipastikan. Namun, timnas Indonesia belum bisa bernapas lega karena ada beberapa alasan. Salah satunya terkait harapan semua pihak soal Martin Paes yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berusia 26 tahun tersebut telah resmi menjadi WNI tetapi dia belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena masalah administrasi pemain klub Liga Amerika Serikat, FC Dallas, tersebut belum selesai. Seperti diketahui, persoalan Martin Paes masih ada di pengadilan arbitrase olahraga. Hal ini terjadi karena pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut sebelumnya membela timnas asal negeri kincir angin tersebut. Martin Paes diketahui sempat membela timnas Belanda saat berusia 22 tahun. Sementara dalam statuta FIFA, apabila pemain sudah tampil di tim nasional sebuah negara dalam usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, dia tidak diperbolehkan berpindah federasi. Untuk itu, PSSI memperjuangkan perpindahan Federasi Paes karena dia diketahui membela timnas U21 Belanda pada 15 November 2020. Menurut PSSI, Paes sebenarnya masih bisa membela timnas Indonesia karena statuta FIFA itu edisi 2022. Sedangkan Paes tampil bersama timnas U21 Belanda saat statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2.c tentang perpindahan asosiasi itu belum diterapkan. Walaupun PSSI meyakini hal itu, sampai saat ini permasalahan Martin Paes tak kunjung jelas. PSSI saat ini bahkan tak bisa menjanjikan Paes akan bisa memperkuat timnas Indonesia pada September mendatang. Hal ini terlihat dari pernyataan Yunus Nusi yang terkesan pesimistis Paes bisa memperkuat skuad Garuda secepatnya. PSSI juga mengaku masih menunggu kabar baik dari CAS soal nasib Paes. Saat ditanya seberapa besar peluang Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat, Yunus mengaku sampai saat ini pihaknya belum bisa memberikan kepastian. Menurutnya, PSSI berusaha keras agar Paes bisa segera menjadi kiper tim Merah Putih. Untuk itu, saat ini mereka masih terus menunggu dan berusaha semaksimal mungkin agar Paes bisa segera bergabung. Apalagi, timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menghadapi lawan-lawan yang tak mudah. Oleh karena itu, Shin Tae-yong pasti ingin mempersiapkan tim terbaiknya sehingga Paes pun diharapkan bisa menambah kekuatan tim secepatnya. Usai perpanjang kontrak di timnas Indonesia, Shin Tae-yong bantah ada tawaran untuk melatih Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara usai mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Yeongdeok. Nama Shin Tae-yong dijadikan sebuah taman bermain di Yeongdeok. Tidak hanya Shin Tae-yong, ada 6 mantan atlet lainnya yang berasal dari Yeongdeok mendapatkan penghargaan tersebut. Tentu saja ini menjadi sebuah prestasi yang sangat luar biasa bagi pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pemerintah daerah Yeongdeok tampak bangga dengan prestasi yang diberikan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong jadi aktor protagonis dari langkah impresif timnas Indonesia sepanjang 2024. Timnas Indonesia sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, tim Merah Putih juga meraih prestasi impresif di level U23. Saat itu, Shin Tae-yong berhasil mengantar timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk kali pertama. Terakhir,
Timnas Indonesia jadi wakil tunggal Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai memperoleh prestasi impresif tersebut, nama Shin Tae-yong sempat jadi pembicaraan publik tanah air. Hal ini tak lepas dari isu perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia yang selesai pada akhir Juni 2024. Shin Tae-yong disebut-sebut sebagai salah satu calon pelatih Timnas Korea Selatan. Isu tersebut jelas memantik pro dan kontra di kalangan warganet tanah air. Sorotan pun diberikan pada PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Namun, isu tersebut akhirnya cepat terpatahkan. Shin Tae-yong memperpanjang kontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pasalnya, PSSI dan Shin Tae-yong sepakat melanjutkan kerjasama sampai 2027. Soal isu tawaran sebagai pelatih Timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong tegas membantah hal tersebut. Pelatih 53 tahun tersebut mengaku bahwa KFA selaku induk sepak bola Korea Selatan tidak pernah memberinya tawaran sebagai juru taktik tim berjulukan Taeguk Warriors. Sekian news flash hari ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.